Jadi Opa Dalio atau si Peter Lynch ini juga tentu saja mampu memanfaatkan keberuntungan tersebut karena memang mereka mau maju dan berusaha. Jadi jika kita nggak berani berusaha dan memulai, maka mungkin kalau kita lihat kita nggak bakal dengar kisah Opa Dalio yang memang sukses dalam bisnis saham atau investasi saham. Dan kalau mereka nggak berani mulai investasi saham, mungkin mereka ya bisa dibilang hanya opa-opa biasa ya yang di negara maju di Amerika. Yang menentukan si Opa Ray Dalio ini dalam kiprahnya dalam dunia saham. Jadi sebenarnya pada waktu itu si Opa Dalio ini sebagai caddy golf yang mana upahnya ini sekitar $6 per tas golfnya tadi. Hingga akhirnya dia punya tabungan sekitar $300 dan punya rencana untuk memulai investasi saham. Sayangnya si Dalio ini harus memutuskan saham yang dibelinya ini terjangkau dan memang potensial. Jadi dia masih bingung ya gitu ya. Jadi yang pertama cara yang dilakukan adalah sederhana. Jadi dia mencari saham yang memang dikenal. Dari kebingungannya ini dia punya satu metode yang sederhana tadi, mencari saham yang dikenal dengan harga $5 per saham. Jadi jawabannya adalah bisnis maskapai penerbangan komersil Northwest Airlines. Jadi si maskapai penerbangan ini menjadi satu-satunya saham yang perusahaannya pernah berada di harga $5. Jika mendengar nasib salah satu maskapai ini, mungkin kita bakal terbilang lucu ya teman-teman keputusan Opa Dalio ini. Pasalnya memang maskapai ini bisa dibilang dalam ambang kebangkrutan. Nah, beruntungnya teman-teman, saham pertama Opa Dalio ini diselamatkan oleh miliarder bernama Howard yang memang ingin mengakuisisi perusahaan maskapai tersebut. Dan hingga akhirnya saham tersebut pun bangkit dan returnnya hingga berkali-kali lipat. Hingga akhirnya Dalio muda pun menikmati keuntungan dari investasi saham dengan keuntungan berlipat-lipat. Dari keberhasilannya ini, Dalio menilai bahwa saham adalah permainan yang mudah dan dirinya yakin bisa mendapatkan lebih banyak uang dari saham. Namun hal ini yang justru membahayakan dan membuat ia kecanduan. Jadi ia mengisahkan seperti itu teman-teman. Jadi bahwa Dalio kecil ini terus berinvestasi dari penghasilan kecil sebagai caddy golf tadi dan pekerjaan sampingannya ini sebagai pemotong rumput dan mengantarkan koran. Dia melakukan analisis terhadap keuangan perusahaan hingga meminta saran dari para investor profesional yang tentu saja ia kenal. Hingga saat si Opa Dalio ini lulus, dia memiliki portofolio bernilai ribuan $, pada akhir 1960-an. Hingga akhirnya dia sangat tertarik untuk belajar tentang keuangan dan memutuskan untuk berkuliah di Long Island University hingga lulus dari Harvard Business School pada 1973. Nah, teman-teman, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari Opa Dalio ini? Jadi, teman-teman, sebenarnya nggak ada cara yang keliru untuk memulai. Mungkin memang akan nampak cara yang konyol untuk memulai sesuatu. Jadi, sayangnya teman-teman, dari cara yang konyol ini tentu saja kita akan memperoleh pengalaman yang bisa kita pelajari dan kita evaluasi ke depannya. Nah, jadi ya syukur-syukur kalau Anda memulai, Anda bisa seberuntung seperti Opa Dalio tadi atau justru seberuntung Peter Lynch. Namun, nggak sekedar berharap tentang keberuntungan tanpa mengusahakannya teman-teman. Jadi Opa Dalio atau si Peter Lynch ini juga tentu saja mampu memanfaatkan keberuntungan tersebut karena memang mereka mau maju dan berusaha. Jadi jika kita nggak berani berusaha dan memulai, maka mungkin kalau kita lihat kita nggak bakal dengar kisah Opa Dalio yang memang sukses dalam bisnis saham atau investasi saham. Dan kalau mereka nggak mulai,
nggak berani mulai investasi saham, mungkin mereka ya bisa dibilang hanya opa-opa biasa ya yang di negara maju di Amerika. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita tentang edisi kali ini tentang kisah Opa Ray Dalio yang memang beliau ini merupakan orang terkaya ke-99 dunia dan punya kekayaan hingga 244 triliun rupiah. Nah, pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari video ini? Silahkan tulis di kolom komentar.